Halo Sobat PPI, kembali lagi di podcast kali ini. Podcast PPI Bursa Bincang Hangat Bersahabat. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, Bang Zaki Al-Fajri, yang biasa kayaknya anak-anak bursa lebih kenal dengan panggilan Bang Jack ya. Betul. Hari ini kita akan membawakan materi yaitu pengalaman dan nilai hidup yang ada di bursa ini, teman-teman. Yang dimana ini sangat-sangat menyangkut dalam kehidupan kita sebagai pelajar di bursa ya, teman-teman. Betul. Sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, kita tanya dulu nih, pengalaman-pengalaman apa sih gitu yang paling berkesan dari Bang Jack ini selama di bursa? Pengalaman ya yang paling berkesan pertama tentu kuliah di Turkinya ya. Kita berangkat dari awal ke bursa, terus melihat ya pertama kali tinggal di luar negeri gitu kan. Sebelum-sebelumnya mungkin pernah keluar negeri cuman nggak yang tinggal gitu, paling liburan. Nah, terus selain kuliah yang teman-teman sendiri udah tahu, kalau belum tahu nanti tinggal tanya-tanya teman di bursa gimana kondisi kuliahnya, gimana pengalaman kuliahnya. Yang lain yang berkesan tentu soal Erasmus ya. Oke. Jadi kebetulan di Turki ini dia juga punya kesempatan untuk bisa pertukaran pelajar ke Eropa. Satu itu program Erasmus namanya. Tapi ada juga program yang lain namanya Maulana, ada Farabi. Itu juga bisa punya kesempatan itu, tapi kebetulan saya sendiri pernahnya Erasmus. Oke. Ke Polandia. Selanjutnya pengalaman magang, pengalaman kerja, dan tentunya yang paling penting dan sama-sama kita alami di sini ya, sosial di bursa itu kita berteman-teman dengan keluarga besar PPI Bursa. Itu sangat berkesan. Gitu. Oke, dari semua yang kita dengar tadi, ini baru pembukaannya ya guys. Nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi nih tentang apa itu Erasmus kah, pengalaman apa sih yang didapat dari Erasmus itu. Tapi sebelumnya dari semua pengalaman itu tadi nih Bang ya, bagaimana pengalaman berkuliah di bursa ini dapat mempengaruhi kehidupan pendidikannya Bang sendiri gitu, pendidikan entah itu di kampus dan pribadinya Bang gitu. Ya tentu karena kita sebagai mahasiswa asing ya di luar, banyak hal yang gak bakal kita bisa alami di Indonesia. Begitupun kalau kita kuliah di Indonesia pasti banyak juga dong yang kita nggak bisa alamin di luar negeri. Yang paling apa tadi pertanyaan lebih ke apa? Kayak bagaimana pengalaman ini akhirnya mempengaruhi pandangan tentang pendidikan sama kehidupan pribadi sih. Iya. Yang termasuk yang paling mempengaruhi itu adalah bahwasannya kuliah itu ya nggak cuman soal nilai gitu teman-teman. Nggak cuman soal pemahaman tentang pelajaran. Itu penting dan itu umum gitu. Tapi di luar itu kuliah itu sebenarnya alasan yang paling utama untuk kuliah itu lebih ke gimana kita bisa kenal sama orang-orang lain, bisa belajar berinteraksi sama orang lain. Apalagi di sini orang asing ya. Betul. Pertama teman-teman orang-orang asing maupun orang Turki. Kalau kita kuliah di Turki ini khususnya gitu ya, kita kan pasti pernah kursus bahasa Turki gitu. Umumnya kita kursus bahasa Turki. Dan itu kita bisa berinteraksi sama banyak teman-teman dari berbagai macam negara. Umumnya kalau di Turki ini teman-teman dari mana sih? Dari mana? Uzbekistan mungkin ya. Uzbekistan ya, pokoknya daerah-daerah Asia Tengah ya kan. Banyaknya. Terus Arab gitu ya. Suriah, Arab, Maroko, ya kan, Kazakhstan. Kalau yang Eropanya? Kalau Eropa mungkin paling daerah-daerah Albania gitu ya. Terus Makedonia, daerah-daerah timur lah, Eropa Timur. Itu pengalaman yang sangat sangat luar biasa karena mungkin kita belum pernah sebelum kuliah di luar itu kita kayaknya untuk ngobrol sama orang asing pun masih deg-degan. Iya, mental aja belum siap gitu. Iya, kita ngerasa kayak aduh ini mau ngomong bahasa Inggris sama orang asing gimana ya gitu. Pasti deg-degan. Mungkin teman-teman dulu ngelihat bule itu kan kayak nih bule nih. Wah, keren juga ya ini gitu. Nih kayaknya bisa nih kita ngomong sama mereka. Cuman untuk approach mereka terus ngajak ngobrol kan belum tentu gitu kan. Kalau di sini kita terpaksa harus ngobrol sama mereka.
Ya karena sehari-hari sama mereka gitu ya. Betul, satu kelas bareng-bareng sama mereka gitu kan. Dan walaupun kita awalnya mungkin nggak ngerti jokes-jokes mereka, cuman kan Bener. pasti ada jokes-jokes yang common gitu, yang umum yang bisa kita sama-sama ketawain gitu kan. Ada juga dari teman-teman Afrika gitu kan, Asia Tengah. Kita ngelihat walaupun mereka nggak bule yang biasa kita lihat di Indo gitu kan, masih masih mirip-mirip sama kita lah, orang-orang Arab gitu. Tapi kita juga bisa mempelajarin gimana karakter mereka. Pasti nih Tata bisa menilai sendiri mana-mana teman-teman yang asik. Ya mungkin memang itu tergantung individual gitu ya. Tapi kan ada juga yang kayak umumnya orang-orang kayak gini orang-orang ini dari daerah ini kayak gini nih karakternya gitu. Jadi kelihatan ya. Baru belajar Bener, gitu kan. Dan akhirnya kita berani ngomong, berani interaksi gitu. Sama Hoja-Hoja juga. Hoja itu dosen BTW. Mungkin teman-teman udah tahu. Sama Hoja-Hoja juga, Hoja-Hoja Turki kalau di Tomer. Nah, ketika masuk kampus, itu teman-teman Turki. Itu perlu keberanian yang kuat juga untuk ngobrol karena Beda nggak kali mudah. ya. Iya. Beda kepribadian juga, beda kultur gitu. Betul, sama mereka juga nggak ngalamin kayak kita yang datang dari jauh banget. Kalau teman Tomer kan mereka masih Sama-sama orang dari luar lah ya. sama-sama orang dari luar, sama-sama merantau ke negara baru gitu. Kalau orang Turki kan mereka ya orang sini gitu. Apakah mereka gampang menerima kita? Ada mungkin yang gampang, ada yang jaga jarak gitu. Iya bener banget. Terus nih ternyata di FYI ya teman-teman, di Bursa ini tuh bukan pelajar Turki tuh bukan cuma berkuliah juga, ada organisasinya seperti yang ini sekarang PPI Bursa ini terutama ya. Dan Bang Jack ini itu pernah berpartisipasi juga lah dalam organisasi-organisasi yang ada di Bursa ini. Dari sekian pengalaman berorganisasi nih, seberapa penting sih menurut Bang Jack organisasi itu? Ya, sangat penting. Sangat penting. Apa tuh alasannya? Kenapa? Karena belajar berorganisasi secara umum gitu ya, itu melatih diri kita untuk manajemen waktu ya, untuk manajemen emosi, belajar soal kalau secara organisasi belajar soal struktur organisasi, surat menyurat dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kayaknya mungkin gue nggak organisasi banget nih anaknya, gue tuh kayaknya anaknya bisnis banget nih. Tapi justru pas nanti ketika kalian berbisnis, kalian itu membuat organisasi sendiri gitu. Kalian yang mengatur semuanya, dari keuangan, dari nanti flow kerjanya kayak gimana. Nah, untuk mungkin lebih smooth lagi pas memulai bisnis atau nanti kerjaan di luar gitu ya. Ya tentu bekal masuk organisasi itu penting sih. Iya, kayak mungkin manfaatnya lebih ke ini kali ya, kehidupan gitu. Kalau misalnya kita kuliah kan mungkin ke pendidikan ya. Betul. Kalau ini lebih ke kehidupan pribadi, bagaimana nanti kerjanya, orientasi lah dulu gitu kan ya. Iya. Kalau manfaat yang paling kerasa di Abang setelah ikut organisasi-organisasi gitu apa tuh kira-kira, ada nggak? Ya pasti itu melatih kita untuk tahu ya, untuk tahu sebuah masalah dan gimana menyelesaikannya dengan pertama rasional, nggak terbawa emosi gitu. Bener, kan sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Kita kan nggak bisa menyelesaikan masalah seenak kita gitu, karena kita berorganisasi, kita bersama-sama ya, semuanya harus bareng-bareng ya, urusnya sesuai dengan batasan-batasan. Kita akhirnya sadar gitu ya, kalau kita tuh di sini hidup juga masih bersama gitu. Betul. Kalau misalnya organisasi yang sama orang-orang Indonesia gitu kan, ya organisasi ini kan tempat belajar gitu. Jadi jangan sampai yang bikin kita seperti seakan-akan kita lagi kerja gitu. Justru kita harus lebih toleran. Kalau misalnya teman-teman ada yang salah pun, kita kalau ada salah ya kita berhak juga dimaafkan gitu. Oke. Tadi tuh pendidikan udah, organisasi udah, sekarang yang kalian dengar di awal Erasmus nih. Aku juga cukup penasaran nih Bang soal Erasmus. Ada nggak pengalaman paling berkesan lah di hidup Abang tentang Erasmus ini? Nah, ini menarik nih. Jadi teman-teman, pertama kali tertarik Erasmus itu justru bukan dari awal masuk kuliah gitu. Pas sudah di tengah-tengah ketika ngelihat teman-teman yang lain, wah teman yang ini bisa Erasmus, wah teman yang ini kayaknya dia nggak yang pinter-pinter amat juga bisa Erasmus gitu. Maksudnya soalnya sebelum-sebelumnya pas kita
masuk kuliah, kita ngelihat yang masuk Erasmus yang bisa berangkat ke Eropa pakai program Erasmus itu memang kayaknya ini abang-abang kakak-kakak nih pinter banget nih. Hebat banget kelihatannya hebat banget gitu loh. Terus kita yang ngerasanya mediocre gitu, yang biasa-biasa aja, bisa kayaknya nggak ya? Iya, kayaknya sulit deh gitu. Sampai akhirnya ada temen juga gitu yang ini bisa kok, kita lihat standarnya untuk dapat Erasmus cuman segini gitu. Ini mah bisa sebenarnya, insya Allah gitu. Dan persaingan dengan orang Turki juga sebenarnya nggak terlalu kuat, nggak terlalu kencang gitu. Jadi kesempatan buat kita tuh ada. Akhirnya dari situ kita, aku pribadi sampai pulang ke Indonesia pas itu demi belajar bahasa Inggris. Jadi Erasmus itu ada syarat-syaratnya ya? Ada syaratnya. Syaratnya 2 tuh. Yang paling umum ya. Kalau di Bursa Uluda University itu bahasa Inggris minimal 70 sampai 75, kalau nggak salah itu berubah-berubah tiap tahunnya, dan itu ada ujiannya disediakan sama kampus. Nah, yang kedua itu IPK. IPK-nya minimalnya batasnya minimal kecil banget, guys. Kalau misalnya teman-teman di Indonesia ya mau dapat beasiswa, mau pertukaran pelajar, ya kan? Itu minimal IPK-nya mungkin 3,5 gitu ya. Iya, pasti itu ya, di yang Indonesia. bagus-bagus ya, karena mungkin dapat IPK segitu umum gitu ya. Benar. Gampang gitu dapetinnya. Mungkin ya, kita nggak tahu nih, maaf teman-teman Indonesia. Yang kita tahu dapat beasiswa segitulah, mungkin agak IPK-nya cukup gede ya. Tapi kalau di Turki ini, khususnya untuk yang Erasmus, kurang tahu ya yang beasiswa lain. Erasmus itu minimal IPK 2,2 kalau untuk di Bursa Uluda University gitu. Setahu saya di kampus lain juga segitu. Paling tinggi juga paling 2,5 lah gitu. Itu bisa dapat beasiswa, bayangin. Dengan IPK 2,2 sampai 2,5 kalian bisa ke Eropa dan kuliah gratis di sana. Gitu. Tapi ya Bang ya. Apa? untuk menjangkau IPK yang 2, itu juga sangat susah ya menurut aku kelihatannya. Aku aja yang belum mulai gitu. Mungkin apa ya, di bayangan aku tuh aduh gimana nih belajar standar kuliah tapi bahasanya bahasa Turki gitu. Wah, itu luar biasa. Teman-teman, kalau misalnya punya teman yang udah kuliah di Turki, terus mereka ceritain IPK-nya mungkin belum bagus-bagus banget, ya percayalah, memang susah gitu ya. Kalau kuliahnya pakai bahasa Turki, karena bahasa Turki itu susah banget gitu. Dan sebenarnya sekarang itu trennya udah bergeser, tak? Aku lihat ya. Ketika dulu kita bilang teman-teman atau kakak-kakak kelas yang bisa dapat IPK 3 itu udah jenius gitu ya. Wah, gila, dia udah nyampe IPK 3 berarti udah pinter banget lah, jenius, apalagi 3,5 gitu kan. Kalau misalnya cuma dapat IPK 2, 2,5 itu standar-standar aja lah gitu kan. Kalau dapat IPK 2 itu udah alhamdulillah gitu kan. Cuman sekarang trennya udah bergeser kuliah. Gimana? Iya, soalnya teman-teman sekarang ternyata kayaknya udah mendingan gitu. Kayaknya mendapatkan IPK 2,5 ke atas itu lebih mudah gitu kan. Dapat IPK 3 itu masuk akal, dapat IPK 3,5 itu bisa gitu. Karena yang sekarang nggak masuk akal atau yang terlalu jenius itu adalah yang bisa lulus 3 tahun. Benar banget teman-teman. Ternyata ada juga loh teman kita orang Indonesia kuliah bahasa Turki, dia bisa lulus kuliah cuma 3 tahun. Meanwhile di Indonesia setahu aku nggak bisa lulus 3 tahun, paling cepat 3,5. Iya juga ya. Tapi mungkin tergantung ini ya, teman aku ngobrol juga nih ya teman-teman. Karena tuh beberapa ada yang kesusahan mungkin ya. Betul. Mungkin Bang Jack ya udah lama juga di sini, udah bahasa Turkinya udah menguasai lah ya setidaknya gitu. Iya. Jadi ya menurutku realistis banget kok, maksudnya itu masuk akal banget kok kalau kalian bisa dapat IPK untuk dapat Erasmus tadi, kalau kembali ke Erasmus. Iya sih, benar. Karena batasnya tuh cuma 2,2 gitu. Oke, mungkin semester 1 kalian agak kesulitan gitu untuk sentuh 2,2, tapi nggak dikit juga kok sekarang yang udah 2,5 ke atas IPK semester 1-nya gitu. Dan apa ya, kalau masih belum bisa bahasa Inggris, aku pun bahkan pulang ke Indonesia, aku ke Pare dulu demi kursus belajar bahasa Inggris ya. Iya, demi belajar bahasa Inggris gitu, sampai akhirnya bisa gitu kan. Dan ketika ngetes juga masih sempat gagal dulu, akhirnya bisa. Terus IPK juga tetap gimana caranya stay di atas 2,2 gitu.
Dan yang paling menariknya lagi sebenarnya soal Erasmus ini adalah ketika kita udah mendapatkan banyak pengalaman kuliah di luar negeri, di Turki khususnya dengan bahasa Turki dan segala macamnya, ketika ke luar negeri yang lain gitu dengan beasiswa, khususnya kalau aku kan ke Erasmus ya, ke Eropa, Polandia, aku justru yang awalnya masih belum paham-paham banget dengan apa yang aku pelajarin di Turki karena bahasanya sulit gitu ya. Ketika di Eropa belajarnya pakai bahasa Inggris, lebih mudah ya. tentu lebih paham, cepat lebih pahamnya, akhirnya bisa dapat poin dari apa yang kita pelajarin, apa nih yang bisa kita sukain dari jurusan kita gitu. Awalnya aku nggak enjoy banget dengan jurusanku, tapi ketika aku belajarnya pakai bahasa Inggris dan di luar negeri gitu ya, yang lain di Eropa, ternyata ini gitu ya. Kayaknya iya, ternyata ini bisa di-enjoyin gitu, bisa dinikmatin. Dan ya tentunya belajar di Erasmus atau di Eropa lagi itu dapat pengalamannya lebih lagi ketika teman-teman kita dapat Tomer tadi kan udah sebutin ya. Umumnya orang Afrika, orang Asia Tengah, orang Eropa Timur, akhirnya punya juga teman-teman dari Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Selatan gitu. Punya teman-teman banyak lagi dan yang jelas kita bisa jalan-jalan dong. Bener banget. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana maksudnya bukan gratis, dengan harga yang murah, tiket pesawat murah, terus tiket pesawat murah. Itu ntar di ini. Tiket pesawat murah, terus gampang karena visanya satu visa bisa ke banyak negara, visa Schengen namanya. Jadi visa buat Erasmus ini beda sendiri apa gimana? Jadi enaknya kalau misalnya kita ke Eropa pakai program Erasmus, teman-teman, kita pasti udah hampir pasti dapat visa untuk keluar itu, visa Schengen gitu. Tapi kalau pelajar Erasmus hampir pasti dapat gitu ya. Walaupun mungkin ada yang telat-telat juga, ada yang bahkan nggak dapat, itu tergantung negara. Nah, itu visa itu bisa jalan-jalan ke negara-negara yang tergabung dalam Schengen tadi. Dan itu banyak negara tuh. Alhamdulillah, tiketnya juga murah, pakai bis atau pakai kereta atau pakai pesawat. Aku bahkan pernah dapat pesawat ya dari satu kota tempat tinggalku ke Paris. Wah. Ke Paris. Tiketnya berapa Berapa? 72 tele. 72 tele. Guys, jadi ada tiket semurah itu gitu loh. Dan itu emang nggak pakai bagasi ya, pakainya kabin doang. Dan itu cukup gitu. Memang itu promo-promo yang sebulan sekali pasti ada. Jadi aku setiap bulan tuh nyari tuh, bulan ini bakal kemana ya? Iya. Pesawat ini murahnya bulan ini kemana dan tanggal berapa? Nah itu yang dicari. Itu kalau yang enak-enaknya lah. Yang susah-susahnya nggak diceritain ya? Yang susah-susahnya sebenarnya nggak terlalu ada. Erasmus itu nggak terlalu banyak susah-susahnya. Paling yang susah adalah ketika aku kebetulan dapat Erasmusnya itu pas nyampe sana, ekonomi Turkinya lagi turun. Inflasi. Jadi pas pertama kali inflasi di Turki itu yang sejauh itu jatuhnya, itu pas aku udah di Eropa. Gitu. Aku dapat uangnya itu kan uang beasiswa itu dalam bentuk euro. Ya aku pikir kan nggak bakal ada inflasi segala macam. Ya udah, ketika aku udah dapat euro, aku langsung tukerin ke lira. Turun anjlok. Aku tukerin ke lira biar masukin ke ATM biar nanti ngetep aja bayarnya di sana gitu kan. Semuanya aku tuker tuh, nggak ada yang separuhnya dulu deh, enggak, aku langsung semuanya. Ternyata langsung inflasi, dan itu nggak bisa kita prediksi pas itu tahun 2021. Itu nggak bisa diprediksi, tiba-tiba aja akhirnya waduh ini kayak gimana gitu kan. Ya alhamdulillah kan masih ada bantuan dari orang tua juga sebenarnya kan, orang tua masih mendukung juga gitu. Yang itu yang nggak enak pertama. Yang nggak enak kedua mungkin ada, cuman bukan aku yang alami ya, tentu pas ngajuin visa. Ada yang visanya telat banget datang, bahkan udah mulai pelajaran di Eropanya, jadi ketika mau berangkat udah ketinggalan nih pelajaran di Eropa, jadi nggak enak gitu. Yang nggak enak yang lain apa ya? Ketutupan kali ya sama yang enak-enaknya. Iya. Paling yang minor-minor lah, makanan ya kan. Itu mah biasa ya di luar negeri. Ya itu yang udah umum lah, tempat sholat segala macam itu udah umum. Oke, sebenarnya tuh teman-teman ya, kalau misalnya beasiswa atau pengalaman-pengalaman seperti itu tuh jangan dipikir susah dulu kali ya. Yang penting ada tekad, keinginan pasti gitu. Ada jalan. Iya betul. Terus kan aku dengar tadi di awal Bang Jack ini udah magang gitu. Oh iya, iya. Dalam
semua pekerjaan yang ada di bursa ini prinsip apa yang abang pegang gitu, pegang teguh di situ, dan akhirnya berpengaruh juga ke setiap apa yang abang kerjakan gitu. Iya. Jadi prinsip yang paling penting guys, ketika mulai magang atau mulai kerja di sini itu adalah mindset bahwasanya kesempatan itu mungkin belum tentu datang 2 kali. Benar. Jadi kalau udah ada tuh coba dulu aja gitu. Walaupun mungkin gak sesuai dengan jurusan gitu ya, mungkin gak sesuai dengan yang kita minati, tapi seberapa banyak sih orang yang kerja sesuai yang dia minati? Benar banget. Yang paling penting sekarang mah perutnya dulu nih, ya dikenyangin gitu. Yang kedua, banyak hal-hal yang pun kita udah pelajarin di kampus, ternyata di pekerjaan tuh nggak ada, maksudnya di pekerjaan itu baru kita pelajarin gitu. Jadi nggak diajarin di kampus. Jadi yang prinsip yang kedua yang perlu dipegang adalah mau belajar, justru mau terus belajar. Itulah alasan juga masuk kampus guys, gitu. Biar ada ada kecenderungan, ada dorongan untuk belajar. Kan kalau misalnya di sekolah biasa dari SD sampai SMA, itu kan kalian udah kayak disediakan sediakan bukunya, gurunya ngajarinnya udah jelas, waktunya segini sampai segini, ujiannya tanggal segini sampai segini gitu kan. Kalau kampus kan terus tempat tinggalnya mungkin kalau pesantren ada ustadz-ustadz yang ngawasin, kalau di rumah kalau di rumah ada orang tua gitu kan yang ngawasin. Nah, kita kan kalau kuliah gitu ngurus diri sendiri, ngurus pilih tuh kita mau belajar atau banyak mainnya kayak gitu, atau seimbang atau lebih banyak belajarnya. Nah kayak gitu, itu kan akhirnya kita sendiri, itu yang bakal ngaruh nanti ke pekerjaan tak. Oh gitu. Ketika kita mikir mindsetnya adalah pembelajaran itu, belajar itu nggak cuman soal di kampus sekolah doang, sampai mati bro. Sis, gitu ya. Sampai mati kita bakal pelajarin suatu hal, banyak hal gitu, dan termasuk di pekerjaan bakal perlu banget untuk terbuka dengan hal-hal yang kita belum pernah tahu sebelumnya gitu. Terus yang ketiga adalah banyak-banyak banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur udah dapat apa aja. Kalau kita misalnya bisa dihitung gitu ya, pertama dari kita bangun ya, walaupun bangunnya aduh gila hari ini kerja lagi gitu kan, bener, aduh belum libur lagi, weekend masih lama gitu kan, tapi kamu bangun udah di kasur ya kan, kamu udah bisa bangun pun bangunnya di kasur di rumah gitu kan, terus dapat punya pekerjaan yang mana nggak mudah banget sebenarnya untuk dapat pekerjaan kan, nggak semua orang bisa dapat itu. Betul gitu. Jadi banyak bersyukur juga gitu sih tak. Kayak gitu sih ya teman-teman. Jadi dari pembahasan semua yang aku tangkap dari Bang Jack ini dari awal ya, kita harus jangan takut melangkah lah ya. Benar. Jangan takut melangkah, jangan pikir duluan kayak ini sulit aku nggak bisa. Nah itu beneran nggak bisa nantinya kayak gitu. Aku mau nambahin dikit lagi. Ini masih ada waktu nggak? Masih dong, nggak apa-apa. Ini ya. Yang bikin aku akhirnya tertarik, yang ngedorong aku Erasmus juga guys. Jadi soal magang tadi, kebetulan di kampus aku khususnya jurusan-jurusan teknik dan pendidikan itu wajib magang. Kalau pendidikan mungkin udah disediakan nanti tempat ngajarnya di mana. Tapi untuk jurusan teknik itu disuruh untuk nyari sendiri tempat magangnya. Jadi zaman itu aku untuk lulus harus magang gitu. Sedangkan nyari sendiri lagi. Harus nyari sendiri. Ketika nyari sendiri, kita sadar bahwasanya wah ini kapasitas aku ternyata belum bagus sampai dilirik sama HRD gitu. Padahal untuk sebagai anak magang aja gitu. Dan di situ aku mikir, apakah aku nggak seberkapasitas itu gitu? Apakah CV aku nggak sebagus itu? Akhirnya sadar ternyata ya mau ikut organisasi, mau ikut apapun gitu ya, untuk CV gitu ya, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Tapi nggak cuma untuk CV aja, khususnya untuk soft skill lah yang bisa diunggulkan. Nah, di situ aku pikir kayaknya organisasi udah cukup banyak gitu. Nah, ternyata nggak dapet tuh pas itu magang. Akhirnya aku magangnya tahun depan kan. Nah, untuk dapat magang tahun depan berarti aku harus memperkaya CV-ku gitu. Di situ aku akhirnya berarti harus dapat banget Erasmus, harus belajar banget, harus dapat berangkat. Jadi nanti bisa ditaruh tuh pernah pertukaran pelajar. Iya bener ya. Bener. Di situ yang pelajaran paling aku dapat juga Tata adalah kita berani memperluas zona nyaman.
Ya, Oke. kan udah enak tinggal di bursa, udah bisa Iya, bener bahasanya, banget tempat sih. tinggal aman, tinggal sama orang Indo umumnya gitu kan. Ya udah itu udah enak lah, tinggal kayak gini tuh udah enak walaupun di luar negeri. Tapi akhirnya aku memilih untuk keluar negeri, Bergerak keluar lagi. nggak bareng sama orang Indo lagi gitu kan. Aku udah mikir, wah ini gila, gue bakal sendirian orang Indo di sana. Iya. Satu, kedua, aku nggak bakal ngomong bahasa Indonesia. Aku cuman bakal ngomong bahasa Inggris atau bahasa Turki. Karena kan ada berangkat yang dari Turki juga nih, orang Turki. Pilihannya cuma ngomong pakai dua bahasa itu doang nih, nggak pakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, oh tentu lingkungannya yang baru gitu kan. Cara belajarnya baru, saingannya juga baru kan, orang-orang Eropa kayaknya pinter-pinter tuh pas itu aku pikir. Wah, di situ sih yang paling turn point aku untuk untuk semakin semangat belajar dan lain-lain. Ya, berani keluar dari zona nyaman atau memperluas zona nyaman itu. Ya, aku cukup tertarik ya teman-teman dengan kata-katanya kayak bukan hanya berani keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman ya. Jadi buatlah yang kita sebut bukan zona nyaman itu nanti jadi cakupan zona nyaman kita juga gitu ya. Karena emang sangat bermanfaat untuk kehidupan ternyata. Betul. Kayak Tata deh. Tata mungkin awal-awal kesini agak-agak ngeri juga dong, Iya, gitu dong, kan? pasti. Iya kan? Sekarang udah nyaman belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan? Umumnya kayak gitu juga, mahasiswa Turki awal-awal juga, aduh gila nih belajar bahasa Turki. Bisa nggak ya lulus ini belajar itu gitu kan, Iya. masih banyak pikiran kayak gitu. Tapi akhirnya bisa juga teman-teman. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Makasih banyak Bang Jack udah mau datang di sini. Sama-sama. Ya. Tata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Sobat PPI, bersama saya moderator Arinda Talita dan narasumber kita. Ya. Muhammad Zaki Al-Fajri. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.